Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip sebagai anggota MPR RI kembali menggelorakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dipusatkan di Balai Serbaguna Banjar Pengganggahan Desa Tengkudak Penebel Tabanan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rakyat Sejuta Traktor ini juga membagikan bingkisan paket sembako berupa 5 kg beras dan mie instan serta uang tunai dan buku paket 4 pilar kebangsaan kepada seluruh peserta yang sebagian besar berasal dari kalangan kaum milenial. Sosialisasi kali ini kembali menghadirkan dua narasumber yakni Iwayan Gunadi dan Inyoman Kartika yang dihadiri anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, Imade Dewi Trisnayanti, Bendesa Adat Penganggahan Putu Widiantara, Pengurus Sekat Renatruni Sedesa Tengkudak, dan Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan Sedesa Tengkudak. Ketua STT Teratai Bakti Banjar Penganggahan IKD Agus Teguh Wahyudi berterima kasih atas kedatangan Made Urip untuk menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan kepada generasi muda Desa Tengkudak. Melalui sosialisasi ini, generasi muda dapat lebih meningkatkan rasa kebangsaan dan mengetahui pentingnya arti 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan sosialisasi Made Urip ini dapat terus dilaksanakan dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat di seluruh Bali. Untuk Pak Made Urip, terima kasih sudah melakukan sosialisasi ke Banjar Penganggahan tentang 4 pilar kebangsaan kita. Supaya kedepannya kami mengetahui apa sebenarnya itu 4 pilar dan bagaimana cara kami untuk menghormati sesama agama, gotong royong dan yang lainnya. Tokoh perempuan Desa Tengkudak yang kini menjabat anggota DPRD Tabanan, Imade Dewi Trisnayanti, mengapresiasi kehadiran Ketua DPP PDI Perjuangan itu yang tidak henti-hentinya turun ke masyarakat untuk memberikan wawasan kebangsaan. Sri Kandi PDI Perjuangan ini berterima kasih kepada Made Urip yang terus menyerahkan bantuan di tengah pandemi COVID-19. Ketika Pak Made Urip turun memberikan reses ini dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, sedikit tidaknya bisa membakar semangat para pemuda kita dan memberikan hal yang positif, memberikan pendidikan tentang bagaimana 4 pilar kebangsaan itu. Jadinya mudah-mudahan dengan adanya reses dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini bisa menambah semangat generasi muda kita. Made Urip yang juga anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ini meminta prokes harus diterapkan dengan ketat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dampak pandemi secara ekonomi khususnya sangat signifikan terhadap Bali yang menggantungkan diri pada pariwisata. Made Urip juga mewajibkan agar 4 pilar kebangsaan dapat dipahami dan diamalkan dengan serius, terutama generasi muda. Dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional, yaitu sosialisasi 4 pilar kebangsaan peniki. Nah, sasarannya adalah semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, apalagi termasuk generasi muda kita yang harus diberikan pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan peniki. Politisi asal Desa Tua Marga Tabanan tersebut menegaskan seluruh elemen masyarakat harus terus kembali diingatkan 4 pilar kebangsaan ini, yakni Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini dicetuskan pertama kali oleh Ketua MPR RI, almarhum Taufik Kimas, akibat tantangan negara yang dikhawatirkan akan menghadapi disintegrasi bangsa. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini sebagai upaya agar bangsa dan negara tetap utuh bersatu padu dari Sabang sampai Merauke. Humas Made Urip melaporkan.